A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini ada satu video yang sangat-sangat mencengangkan ya, yang dimana orang ini Habib ya. Ini anaknya Habib. Anaknya Habib ya ngata-ngatain saya, terutama di situ. Harry Pras itu anak haram. Harry Pras itu mati tidak akan diterima bumi katanya. Harry Pras itu anjing dan lain sebagainya. Pokoknya semua cacian-cacian keluar dari mulut dia. Ya Allah. Nabi Muhammad, teman-teman, Nabi Muhammad itu bukan cuma dicaci maki ya, teman-teman. Bukan cuma difitnah, diperangi oleh musuh-musuh Islam. Tetapi tidak ada satupun kalimat keluar dari Nabi Muhammad kalau musuh-musuh Islam itu adalah anjing-anjing, babi-babi, biadab-biadab. Gak ada. Nabi tidak pernah mencela-cela musuh-musuhnya. Musuh ini ya, bukan orang yang mengkritik. Ini tidak terjadi kepada Nabi Muhammad, kepada Fatimah, kepada Husain, kepada Hasan. Tidak terjadi, teman-teman. Meskipun mereka dihina, dicaci maki, tidak ada satupun kalimat keluar dari lisannya Hasan, Husain, Fatimah, Nabi Muhammad SAW. Keluar kalimat biadab, anjing, babi. No. Terjadi sekarang. Terjadi sekarang kepada orang-orang yang mengaku dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad. Di dalam tubuh kami ada darah Nabi Muhammad SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci dari Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah keberanian. Dan yang keluar dari mulutnya bukan cuma pengakuan darah, tapi kalimat anjing, kalimat biadab, kalimat babi, Allah. Pantas saja banyak orang yang meragukan kecucuan kalian. Ya, pantas saja. Karena tidak menggambarkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Coba kita simak satu video yang dimana Habib ini menganjing-anjingkan saya. Haram-haramkan saya. Saya anak haram katanya. Alhamdulillah min dzalik. Saya barusan bukan barusan sih, seminggu yang lalu, 10 hari yang lalu, baru dapat berita duka bahwa Iman sudah meninggal dunia. Dan setelah Iman, sehari kemudian Abbas Bundat, sehari kemudian Harry Pras, sehari kemudian Ubat, sehari kemudian Aziz Jazuli, dan saya sudah mati katanya, teman-teman. Meninggal dunia saya. Allah. Sehari kemudian Khairul Afandi, sehari kemudian Fuad si botak Barat. Kita doakan yang meninggal, semoga jasadnya nggak diterima oleh bumi. Soalnya yang meninggal anak haram semua. Ini nggak pantas masuk bumi. Jadi yang paling pantas itu ini, teman-teman. Yang paling pantas diterima bumi itu ini. Coba lihat tuh. Nah ini. Ini yang paling pantas tuh. Geleng-geleng begitu. Dan bukan barusan sih. Dan saya tidak tahu ini di dalam ruangan ngomong sama siapa, teman-teman. Seolah-olah dia ngomong sama orang. Ya, seolah-olah dia ngomong sama orang ada di situ. Padahal gak ada orang. Dia di dalam ruangan sendirian, teman-teman. Ya. Dia, tidak ada orang. Dan barusan bukan barusan sih, seminggu yang lalu, 10 hari yang lalu, baru dapat berita duka bahwa gak bisa diem. Iman Apa gak bisa diem itu leher? sudah meninggal dunia. Dan setelah Iman, sehari kemudian Abbas Bundat, sehari kemudian Harry Pras, sehari kemudian. Iya, Harry Pras meninggal, teman-teman. Karena kualat sama Habib. Ini Habibnya ini. Ya, Harry Pras meninggal karena kualat sama Habib ini yang menyatakan kita itu anak haram katanya. Allah, tidak layak diterima bumi. Emang orang seperti Anda yang hanya diterima bumi? Allahu Akbar. Pengakuan-pengakuan yang secara berlebihan, yang dimana pengakuan mereka sendiri, na'udzubillah ya. Ya Allah, ada apa sebenarnya? Mereka ini sedang mengkhawatirkan apa ya? Sampai-sampai mengeluarkan kata-kata yang sedemikian rupa. Menyesatkan. Ya, bagaimana tidak menyesatkan kalau dia memberikan berita kalau Harry Pras meninggal katanya. Tidak diterima bumi katanya. Bahkan di video yang lain, dia sempat menyatakan, teman-teman, kalau kita ini bukan lagi layak disebut manusia, teman-teman. Tetapi anjing berkaki dua katanya. Allah. Coba kita simak videonya. Agar kalian tahu, ini akhlak para orang yang ngaku cucu Nabi nih. Pusing zaman sekarang. Udah ada musik India, teman-teman. Dance apa itu ya? Rabni Banadi Jodi itu. Pusing katanya. Menghadapi Wahabi bangsat yang bernama Ubat. Wahabi bangsa. Ubat siapa itu ya? Saya tidak tahu, teman-teman. Siapain lagi ya si laknat itu ya? Siapa? Ini namanya juga buzzer kan? Buzzer katanya. Biarin aja.
Ini kenapa orang ini? Ubat Bazar, Jazuli Bazar, Afandi apalagi. Cuman tuh 3 orang itu nggak ada yang ngerti agama. Orang Kristen semua. Oh, Kristen. Jadi sudah mengkafirkan teman-teman. Jadi orang yang disebut Afandi itu ya, Ubat Afandi Jazuli itu bukan orang Islam, tapi orang Kristen. Nah, kalau sudah keluar tuduhan-tuduhan seperti ini, berarti kan dia mengkafirkan. Mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas sama-sama Muslim. Kata Rasulullah SAW, apabila ada orang yang dengan sengaja mengkafir-kafirkan satu sama lain, maka di antara mereka pasti ada yang kafir. Menurut kalian, siapa di sini yang kafir? Siapa di sini yang kafir? Siapa di sini yang berdusta atas nama Nabi? Ini jelas orang ini sudah mengkafirkan, teman-teman. Padahal orang-orang yang disebut dia ini seperti Kiai Imad yang katanya Kiai Imad sudah mati, saya mati. Kita ini bukan semata-mata ingin mencari kejelekan kalian, no. Yang kita ingin lakukan adalah bagaimana kejelasan nasab kalian itu bisa transparan. Seperti yang dilakukan Kiai Imad, terus ulama-ulama di Mekah, Madinah, di Arab Saudi, di Yaman, bahkan di Yaman juga ada yang meneliti nasab kalian. Bahwa nasab kalian itu bermasalah, teman-teman. Ya, nasab Ba'alawi ini bermasalah katanya. Dan saya siapa? Oh, saya bukan ahli nasab. Saya hanya mengikuti, ya. Saya mencari kebenaran. Apakah benar nasab mereka ini tersambung? Begitu. Saya menunggu hasil akhir dari orang-orang yang meneliti. Begitu. Kalau nanti sudah keluar hasil akhirnya, dan kalian juga merasa kalau diri kalian tidak sampai nasabnya kepada Nabi, ya sudah, mau gimana lagi? Jangan ngaku-ngaku. Tetapi, kalau di hasil akhir, nasab kalian benar-benar tersambung kepada Rasulullah, ya sudah kita akui. Dan satu hal lagi, akhlak-akhlak yang seperti ini kita tidak dapat mengikuti dan tidak dapat membenarkannya. Karena apa? Jangankan kalian, jangankan mereka. Fatimah saja tidak pernah mengagung-agungkan nasabnya secara berlebihan. Kalau kami, saya, anak Nabi, anak kandung dari Nabi Muhammad SAW, kalian wajib memuliakan saya. Ini Fatimah nih. Fatimah tidak seperti ini, teman-teman. Karena apa? Setiap manusia kelak ketika di hari berbangkit, di hari kiamat, di yaumul hisab, semua manusia ini akan bangkit dan tidak akan mencari-cari siapa nasabnya. Tidak akan ada lagi. Oh, saya anaknya si Fulan, saya anaknya Raja, saya anaknya Jokowi, saya anaknya Ma'ruf Amin, saya anaknya ini itu. No, nggak ada. Saya anaknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nggak ada, teman-teman. Ketika kelak di hari berbangkit, semuanya akan bertanggung jawab masing-masing. Karena apa? Memang betul ada hadis. Semua umatku, kata Nabi Muhammad, akan masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Ya, kecuali yang tidak mau. Ya, semua umat Nabi akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Tinggal kalian baca hadisnya sampai selesai, biar paham siapa orang-orang yang tidak mau itu. Jadi tidak semua umat Nabi akan masuk, karena ada pengecualian di situ. Jadi begitu. Jadi banyak orang-orang dungu sekarang, teman-teman. Banyak orang-orang dungu yang keliru menafsirkan hadis. Ya, dipenggal-penggal hadis itu untuk kepentingan dirinya pribadi. Bahkan ada kepentingan untuk banser. Ya, ada ustadz-ustadz, semua banser akan masuk surga, pasti akan masuk surga. Udah dipastikan. Terus ketika saya bantah, ada hadisnya Mas Heri, semua umat Nabi pasti masuk surga. Ya, kalau semua umat Nabi pasti masuk surga, ya jangan dikhususkan ke banser. Semua yang masuk banser pasti masuk surga. Jadi kalau orang tidak masuk banser, tidak masuk begitu. Ini kan pranalar yang cacat, teman-teman. Apalagi ini sudah berani mengkafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang ini sudah menyatakan saya meninggal katanya, dan saya itu anak haram. Bagaimana kalau menurut kalian? Apakah pantas orang ini disebut cucu Nabi? Apakah pantas orang ini menyandang gelar Habib? Entah gelar Habib itu apa, saya tidak tahu. Silakan komentar saja di bawah.